Halo, selamat malam para pejuang. Karena ini sudah lolos PPPK ya untuk member Bimbel Bintang Semangat. Di sini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara membuat jurnal MOOC. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu isian jurnal yang sudah, saya buat. Ya, yang pertama teman-teman silahkan dicek dulu terkait, tata letaknya ya. Marginnya itu atas 3 senti, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Kemudian ukurannya itu A4. Kemudian, spasinya itu 1,5. Kemudian hurufnya boleh Times New Roman, boleh Arial. Silahkan, disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh, apa ya, template, nanti bisa Bapak Ibu isi. Yang pertama kita beri judul, kemudian nama, NIP, jabatan, unit kerja, ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus nanti caranya membuat, silahkan Bapak Ibu buka MOOC-nya Bapak Ibu, login terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di sini di bagian course, di sini Bapak Ibu download dulu ya. Ini caranya klik download modul PDF. Ya, ini cara mendownloadnya. Setelah itu ini diperbesar dulu nih, diklik yang ini. Nah, setelah diperbesar baru diklik download. Nah, seperti ini ya, baru diklik download. Maka setelah itu filenya sudah ada di seperti ini. Nah, ini saya beri contoh satu saja, nanti silahkan dilanjutkan sendiri. Ini kita klik dulu PDF yang tadi sudah kita download. Nah, kemarin kan ini sudah saya buatkan template ya, template isian jurnal yang ini tinggal Bapak Ibu isikan. Yang agenda 1 itu judulnya kan sikap perilaku bela negara. Terdiri dari 3 sub. Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua analisis isu kontemporer. Oh, hanya 2 ya? Wawasan, coba saya cek dulu di MOOC-nya. Di sini MOOC. MOOC-nya saya cek dulu sebentar ya. Untuk sama satu lagi ya ini ya, kesiapsiagaan bela negara. Berarti ini saya lupa belum masukkan di isian jurnal. Nah, nanti berarti dimasukkan di sini ya, yang C ya, tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi saya ulangi lagi, di sini yang A itu isinya sudah betul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Berarti di sini C ya hurufnya ya. Kesiapsiagaan bela maaf, bela negara. Nah, di sini berarti di-bold terlebih dahulu, kemudian kita cek penulisannya. Sudah ya. Ini supaya berganti halaman, maka cukup dikontrol enter. Seperti itu. Kita kembali lagi ke tadi modul yang sudah kita download. Nah, nanti caranya kita klik agenda 1 tadi yang sudah kita download kan. Nah, ini contohnya kan wawasan kebangsaan nih. Untuk meresum, boleh dilihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini untuk yang di modul pertama yang A itu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, kemudian kesadaran bela negara dan sistem administrasi NKRI. Jadi harus ada 3 hal itu. Nah, tapi silahkan mau dikembangkan lagi juga boleh.
Nah, di sini sudah ada wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara. Yang ketiga itu sistem administrasi ya. Ini sebentar, ini kayaknya coba saya cek yang sudah saya buat lengkap dulu. Ya oke, ini yang sudah saya buat lengkap. Nah, ini wawasan kebangsaan ini ada wawasan kebangsaan itu. Silahkan dicari sendiri yang mau Bapak Ibu masukkan tuh yang mana. Terus kesadaran bela negara. Terus setelah kesadaran bela negara ini, kalau di sini saya masukkan tentang sikap perilaku bela negaranya. Nah ini tadi yang tertinggal nih, yang ketiga harusnya ada sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini berarti saya masukkan dulu di isian jurnal dulu ya. Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada di nomor 3. Oke, sudah saya save dulu. Oke, sekarang nanti jadi intinya nanti Bapak Ibu membuat jurnal ini itu eh, apa? Cek dulu tujuan yang ada di modul yang mau diresum. Kalau dia tujuannya ada 3 dan itu bisa kita buat resum, ya kita buat resum semuanya. Jadi kayak ini ya wawasan kebangsaan. Terus tadi kan harus menjelaskan apa itu kesadaran bela negara. Sama yang ketiga itu kan harus menjelaskan tentang sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita masukkan gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Terus, oh ya, yang kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan ya, cara cepat ini langsung saja menuju ke, misalnya ini kan tujuan pembelajaran, ada juga pokok bahasan kan. Nah, pokok bahasan tuh nanti sama, pokok bahasan tuh menjawab tujuan yang ada. Kalau di sini kan pokok bahasanya wawasan kebangsaan dan kesadaran wawasan kebangsaan, kemudian kesadaran bela negara sama sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka 3 hal ini harus ada di resum Bapak Ibu, gitu ya. Nah, terus misal mau nyari wawasan kebangsaan ya males baca misalnya kayak gitu. Ini bisa tinggal di-copy, terus Bapak Ibu klik saja Ctrl F untuk mencari. Nah, di sini muncul nih kan. Ini kemudian Bapak Ibu Ctrl V, paste. Nanti langsung ketemu materi wawasan kebangsaan itu ada di bagian mana gitu ya. Nah, ternyata nanti materi wawasan kebangsaan ada di sini, di bab 2 ini. Jadi tanpa kita harus membaca semua, kita langsung sudah tahu, oh wawasan kebangsaan nanti berarti saya meresum dari apa yang ada di bab 2 gitu. Jadi nanti kita resum. Itu nggih. Nah, di sini yang sudah saya buat, ini saya buka aja. Nah, ini yang sudah saya buat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang poin penting tadi saya ulang lagi, harus ada tentang wawasan kebangsaan, harus ada tentang kesadaran bela negara, dan yang ketiga tadi harus ada tentang SANGRI ya, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kita lanjut ke analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer nanti ada berapa bagian? Oh, analisis isu kontemporer ada satu, dua, ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama, analisis isu kontemporer bagian pertama itu harus menjelaskan tentang konsepsi perubahan lingkungan strategis. Bagaimana toh perubahan lingkungan strategis itu? Nah, itu kita jelaskan. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjelaskan tentang isu-isu strategis kontemporer. Nah, apa saja isu strategis kontemporer? Oh, ada korupsi, ada narkoba, ada terorisme, money laundering, proxy war, nah, dan lain-lain. Yang ketiga, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan tentang teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, sebelum menjelaskan teknik analisis isu, kita jelaskan dulu isu itu dibagi menjadi 3 apa saja.
Kemudian setelah itu dijelaskan juga tentang kriteria isu. Bagaimana, ternyata dalam memilih isu itu kita harus melakukan penapisan ya, kayak diseleksi gitu. Jadi kita seleksi isunya itu menggunakan kriteria-kriteria dengan nilai 1 sampai 5. Nah, kriterianya apa saja? Nah, kriterianya ada ini ya, A, K, P, K. Ini boleh kayak gini, penting-penting kayak gini di-bold gitu boleh. Ya, jadi ini kita bold misalnya aktual, kekhalayakan, kemudian problematik, kemudian kelayakan. Kalau sekarang disebutnya AKPK ya, AKPK. Kalau dulu itu ini disebutnya dengan APKL kayak gitu. Nah, ini penting karena teknik tapisan isu itu ada dua. Yang pertama, kita laksanakan secara AKPK, dari 5 isu dipilih 3 isu. Setelah itu kita lakukan lagi tapisan yang kedua menggunakan USG. Nah, USG di sini dari 3 isu akan dipilih 1 isu yang paling paling penting untuk diselesaikan gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke agenda 2. Di agenda 2 ini nanti Bapak Ibu harus bisa menjelaskan konsep dari nilai-nilai dasar PNS atau core value PNS berakhlak itu ada 7 apa saja. Kemudian di tiap-tiap core value ini Bapak Ibu jelaskan konsepnya dan juga panduan perilakunya ya. Nah, ini sebentar saya contohkan dulu jurnal yang sudah saya buat. Kebetulan yang ini belum, sebentar saya bukakan yang satunya lagi dulu ya. Jurnal emosi, oke. Saya bukakan yang sudah agenda 2 yang sudah saya buat ya. Jadi nanti isian di tiap-tiap poin ini terserah Bapak Ibu loh ya. Jadi dikembangkan sendiri nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, oke? Nah, di agenda 2 ini kan menjelaskan tentang konsep pelayanan publik. Dijelaskan dulu pelayanan publik itu apa gitu. Terus yang kedua baru ditunjukkan apa tuh panduan perilakunya kita disebut berorientasi pelayanan tuh kalau kita bagaimana gitu. Lah itu juga dijelaskan. Oh, ternyata disebut kita berorientasi pelayanan tuh kalau kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kalau kita ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, kemudian kita melakukan perbaikan tiada henti, itu kita disebut berorientasi pelayanan dan seterusnya. Nanti dijelaskan yang akuntabilitas dijelaskan, panduan perilakunya bagaimana, kompeten dijelaskan, panduan perilakunya bagaimana, seperti itu sampai dengan ketujuh nilai berakhlak. Nah, untuk agenda 3 itu isinya tentang kedudukan dan peran PNS ya dalam NKRI. Yang sebenarnya hanya ada 2 poin utama, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN, ya kan? Nah, Smart sama Manajemen ASN. Nah, tapi Smart ASN ini sendiri dibagi lagi. Smart ASN ini dijelaskan lagi bahwa ASN dikatakan smart kalau apa sih? Kalau dia memiliki kecakapan digital atau literasi digital. Dijelaskan boleh, misal literasi digital ada 4. Itu apa saja? Ada kecakapan atau digital skills. Lah kayak gini tuh kan dari bahasa Inggris ya. Dari bahasa Inggris biasakan di apa? Di italik ya atau di miring hurufnya. Itu kalau dari bahasa Inggris. Dan nanti intinya di Smart ASN tuh Bapak Ibu menjelaskan tentang 4 kecakapan digital. Apa itu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety ya. Kalau skill tuh kemampuan menggunakannya. Kalau culture tuh budaya digitalnya. Terus kalau etik itu etika menggunakan media digital. Kemudian kalau digital safety itu bagaimana caranya agar aman menggunakan media digital. Itu 4 kompetensi digital yang harus dijelaskan. Mau dijelaskan lebih lanjut kayak ini ditambahi tentang implementasi juga boleh, silahkan.
Nah, kalau saya tambah juga masalah yang timbul akibat kurangnya literasi digital. Nah, nanti akan ada masalah Bapak Ibu apa saja. Ya, seperti kayak ujaran kebencian, hate speech. Nah, itu juga termasuk akibat daripada tidak cakap digital. Yang selanjutnya yang harus Bapak Ibu jelaskan tentang manajemen ASN ya. Jadi supaya kita sebagai ASN itu kita tahu apa saja, tahu kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Itu harus tahu. Kedudukan ASN itu sesuai undang-undang ada 2, fungsi tugas perannya apa. Jadi tahu kita ASN itu apa, tahu fungsi kita ada 3. Kita itu selalu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Itu harus tahu fungsi ASN kita tuh ada 3. Kemudian tugas-tugas ASN itu apa sama perannya. Terus hak dan kewajiban ASN ya, kita punya kewajiban, kita juga punya hak. Itu apa dijelaskan. Nah, ini yang juga penting ini kode etik. Kode etik, kode perilaku seorang ASN itu apa? Satu, harus melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Jadi nggak boleh kok ASN itu mengerjakan tugas kok seenaknya sendiri tanpa berintegritas, itu tidak boleh, kan begitu ya. Melaksanakan tugas harus dengan cermat dan disiplin, kemudian selalu hormat, sopan, tanpa tekanan, dan seterusnya. Itu kode etik dan kode perilaku. Kemudian sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ya, tujuan sistem merit itu apa? Mulai dari perekrutan ASN profesional, kemudian pemberian kompensasi, pengembangan kemampuan, dan karir ASN. Itu namanya sistem merit. Nah, prinsip-prinsipnya bagaimana? Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Ada manajemen ASN, ada manajemen PPPK, ada jabatan tinggi, jabatan pimpinan tinggi. Nah, terus organisasi ASN itu tujuan, fungsinya apa, dan yang terakhir sistem informasi ASN serta penyelesaian sengketa. Dah seperti ini. Intinya, ini tuh tidak saklek ya, tidak harus sama dengan yang saya contohkan. Ini kembali lagi ke Bapak Ibu masing-masing. Jadi, Bapak Ibu jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu merasa minder, kayak nggak pede, nanti jurnal saya betul atau tidak. Namanya jurnal itu adalah hasil ringkasan. Hasil ringkasan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, kayak gitu. Jadi, tidak harus banyak-banyakan halaman gitu juga tidak. Yang penting poin-poin pentingnya sudah masuk, gitu ya. Itu dari saya. Terus catatan dari saya itu yang harus Bapak Ibu perhatikan itu, kayak huruf ya, huruf itu harus selalu, apa namanya, hurufnya Bapak Ibu harus selalu konsisten. Misalnya, Times New Roman 12 ya harus Times New Roman 12 terus, kalau pakai Arial 11 ya pakai Arial 11 terus gitu, jangan ganti-ganti, kadang Times New Roman, kadang Arial, kadang yang lain gitu kan. Itu menunjukkan, ini tuh bukan hasil ketikan Bapak Ibu sendiri, tapi hasil kopas, kayak gitu. Terus dalam penomoran-penomoran seperti ini Bapak Ibu harus diperhatikan, paragrafnya, lurusnya. Nah kayak gini ya, oh, agenda 3 kita mulai dengan A, A besar. Berarti setelah A besar, nanti ada satu. Satu ini kan, poin dari yang A ini, maka harus lebih menjorok. Lah, literasi digital ini dibagi lagi, maka kita pakai A kecil. Sehingga di sini nanti paragrafnya harus lurus. Nah, kayak kayak gini kan kemampuan kita dalam membuat pelaporan ya. Jadi Kak, ini rata kiri kanan. Sehingga kalau dilihat pun nanti tulisannya rapi. Berbeda kalau hanya tinggal kopas-kopas saja tanpa diatur, letak-letak paragrafnya itu jadi nanti kurang nyaman. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya, Eee, yang ada di jurnal MOOC itu silahkan dikreasi sendiri. Itu adalah hasil belajar Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak perlu minder, ya dari saya. Oke, apabila ada kurang lebihnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas ini dan ingat, anggap saja ini, apa ya, kayak ke Bapak Ibu kesempatan untuk berproses ya, menjadi seorang ASN biar tahu kita sebagai ASN tuh, kita tahu core value-nya yang harus kita pegang teguh, kemudian kita tahu ASN itu sistemnya seperti apa, kayak gitu. Jadi niatkan supaya kita tahu apa yang menjadi pekerjaan kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.